Wih. Mau siapapun presidennya, kami ini tetap jadi sopir. Ya benar. Iya. Presidennya. Tapi itu Kalau berpengaruh pada harga iya. BBM Anda. Memang Ada. profesi Anda tetap sopir, tapi BBM Anda naik. Go 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 golput. Sebenarnya jangan golput sih. Oke, kembali lagi bersama saya Karno, G dan Chris. teman saya Chris yang akhir-akhir ini banyak di DM dari WhatsApp keluarga. Ya. Karena dia malah memilih paslon yang lain. Tapi saat ini kita akan membahas mengenai golput. Iya. Ada Kenapa? banyak berita mengenai golput sejak pemilu, Iya. sejak Indonesia kemudian akhirnya memutuskan untuk melakukan pemilihan umum sekitar merdeka lah, sejarah Indonesia. setelah merdeka kemudian memutuskan untuk melakukan pemilihan umum. Lalu semakin kesini semakin angka golput kalau teman-teman bisa cek di internet semakin naik. Ya, kalau banyak orang kemudian pelan-pelan untuk menggolputkan dirinya. Iya. Di periode 2019 dan 2024 ini sih kebanyakan yang golput itu Gen Z. Iya, seperti itu. Dan teman-teman bisa cek di internet. Iya. Dan Chris, kita akan membahas kenapa orang golput. Iya. Kenapa orang golput? Kenapa orang dengan PD ataupun ya dengan alasan tertentu kenapa, tapi ada juga yang tidak sengaja sih. Tidak sengaja. Okay. Dan kenapa kita akan membahas beberapa hal dari pandangan kita sendiri. Iya. Dan juga dari jawaban teman-teman saya, keluarga saya yang mengatakan mereka golput. Katanya. Ya, katanya mereka golput. Kalau saya, kenapa orang-orang itu golput? Mungkin yang pertama tuh dari dari saya dulu ya. Mungkin dari keren dulu. Kenapa orang golput sih? Kenapa masyarakat bingung malah golput? Mungkin jawaban kalau dari pandangan saya dan yang saya alami juga sih. Oke. Trauma sih. Oke, trauma. Iya. Trauma dengan pilihan-pilihan sebelumnya. Bukan. Ya, maksudnya ini konteksnya Pilpres dan juga konteksnya pemilihan umum. Ya. Pileg atau juga caleg. Ya. Trauma sih, maksud saya mereka trauma dengan paslon yang mungkin sekarang sudah 2 kali calon. Oke. Maksudnya melihat kinerja mereka di periode sebelumnya. Jadi mereka memutuskan untuk karena melihat kinerja dari paslon-paslon ini setelah kemudian terutama incumbent atau kemudian mencalonkan diri lagi. Trauma sih. Ya. Trauma bisa jadi alasan juga untuk. Iya, bisa jadi alasan juga, kayak buat apa saya pilih gitu kan? Buat apa saya pilih kalau hasilnya begini-begini saja. Jadi ada alasan tertentu ya mau trauma. Kalau dari saya, kenapa orang golput? Ya karena malas saja sebenarnya. Malas datang tidak ke peduli. TPS. Atau malas akhirnya tidak peduli. Malas datang ke TPS, apalagi teman-teman yang kerja malas untuk pulang kampung. Malas untuk pulang kampung, ya malas sih, wajar sih buat manusia untuk malas. Kayaknya apalagi musim hujan sekarang, malas untuk pulang ke kampung, malas untuk izin kerja hanya untuk juga. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus pas musim hujan sini? Ya itu sebenarnya alam sih, tapi ada beberapa tempat kerja yang tidak bukan tidak mengizinkan, tetap ada jam kerja, maksudnya tetap masuk kerja di hari pemilu. Jadi kadang orang juga malas untuk datang ke TPS untuk pemilu itu ya karena malas saja sebenarnya, malas. Dan ada juga yang harus pulang ke kampungnya. Ya, ada juga yang sebenarnya malas karena tidak difasilitasi. Iya, malas juga karena tidak difasilitasi. Itu yang mau fasilitasi mereka siapa? Itu tapi buat tahu calonnya. Yang pasti calonnya sih. Ada beberapa yang pengalaman difasilitasi. Ditelepon oleh keluarga kita harus pulang kan. Ini mobil ke bapak sudah. Iya. Ada juga sih yang kalau menurut saya, ada teman-teman saya yang mereka tuh tidak ingat tanggal pemilihan umum. Saking sibuknya atau saking nganggurnya? Saking nganggurnya sampai tidak. Iya, karena
Mungkin G juga cek di kalender HP itu tidak tanggal merah di tanggal 14. Saya tuh heran kenapa? Iya. Why gitu. Kita Ada tidak tahu, teman saya yang tapi tidak kan pemilihan itu kan cuma berlangsung 5 tahun sekali, jadi tidak perlu iya. menempatkan tanggal Iya sih. merah. Betul. Iya juga sih, banyak kesibukan yang membuat orang akhirnya lupa. Mereka sebenarnya sangat antusias dengan pemilu ini, tapi Iya. mereka lupa karena kesibukannya dengan pekerjaan atau mungkin saking sibuknya nganggur. Kadang-kadang kita juga kalau kita juga nganggur, jadi kita tidak tahu sekarang tanggal berapa dan bulan berapa. Gitu. Iya sih. Jadi faktor-faktor lupa juga mempengaruhi orang golput. Ya. Ada satu lagi. Kalau ini menurut pengalaman saya, yaitu tidak cocok dengan kandidat, merasa bahwa kayaknya kandidat ini tidak cocok deh. Saya juga mau bilang Iya. gitu. Ada orang golput juga gitu karena ada 3 pasangan, Ya, 3 ada lah. 6 orang. Jadi mereka tuh pengennya wakilnya ini tuh harusnya Si calon lain ini. harusnya wakil yang ini tuh sosoknya dengan capres yang Nah, ini. Misalnya betul. kalau soal konteksnya capres ya. Betul. Misalnya paslon nomor 1 ini wakilnya cocok dengan paslon nomor 3. Ya, Atau betul. paslon nomor 1 ini harusnya wakil itu Paslon nomor 1. cocoknya Ya. paslon nomor 2. Jadi membuat orang, atau juga mungkin karena dia terlalu aware dengan politik Indonesia, dia selalu mengikuti politik Indonesia sehingga dia melihat ketiga-tiganya ini orang-orang yang keren, jadi dia tidak Saya bingung gitu. dan iya dia tidak merelakan suaranya daripada blanko, daripada dia nanti sampai ke TPS dia tusuk semua ketiga-tiganya, mending saya tidak pergi ke TPS. Kalau itu saya juga berpikir begitu sih. Kadang saya berpikir bahwa kayaknya mereka ide dari ketiga paslon ini cocoknya mereka itu bersatu saja. Oke. Maksudnya kita sepakat saja kalau mereka menjadi presiden sekalian mereka bertiga. Kayaknya mereka punya ide itu saling tidak melengkapi. ramai, Iya sih, tidak ramai untuk konsep pemilu negara Indonesia yang demokrasi. Iya. Mungkin ada alasan-alasan lain kenapa orang golput ya. Kenapa orang golput sih? Ini dari teman-teman saya, dari keluarga saya tadi WA di grup. Langsung ya, yang di grup keluarga. Saya juga tidak tahu mereka golput benaran atau tidak. Ya, atau sosokan saja. Walaupun tidak ada yang memaksa mereka untuk memilih sebenarnya, tapi kita disarankan untuk jangan golput. Iya. Tadi ada yang jawab juga, emangnya golput itu kepanjangannya apa? Saya juga tidak tahu sih. Iya, sebelum kita jauh terlalu banyak membahas tentang golput. Golput sendiri adalah golongan putih. Ya, betul sekali. Mereka tidak memilih sama sekali. Jadi mereka ya siapapun itu ya, dan tidak memutuskan untuk tidak memilih, entah itu capres ataupun calon-calon perwakilan dewan dan lain-lain. Ini satu sih jawabannya dari saya punya keluarga tadi. Dia bilang karena masalah apa ya, data dia punya administrasi, maksudnya dia itu tidak tetap. Pas musim panen sawit jadi Kalimantan. Oke. Pas musim pesta di Manggarai dia kembali. Dia ke Manggarai, jadi dia tidak tetap. Iya, dia tidak tetap. Dia punya KTP itu tahu di mana. Jadi dia itu alasannya. Untuk memilih. Iya, jadinya mending saya golput aja di tahun ini. Tapi dia kan mungkin dia golput hanya untuk caleg-caleg DPD dan lain-lain. Kalau untuk presiden kan bisa kita dimanapun kita. Nah, teman-teman, biasanya kalau untuk pilpres, kita cuma menggunakan KTP, kita bisa melakukan voting atau tusuk dimanapun. Iya, dimanapun. Yang penting kita menggunakan KTP. Ya. Yang penting warga Indonesia sih. Warga Indonesia dan bukan warga Rohingya. Bukan atau ada yang mendukung Kang Rohingya bisa. Kang Rohingya ada beberapa orang sudah mendapatkan kartu tanda penduduk Indonesia dan rupanya ada yang mendorong sepertinya, dan kita tidak tahu. Dan kita langsung saja ke poin yang kedua, yaitu kenapa orang tuh jangan golput, kenapa diwajibkan atau ada beberapa berita terakhir ini diharamkan untuk golput. Ada berita-berita terakhir sih, ada beberapa lembaga-lembaga yang mengharamkan golput. Tapi kita kembali ke hal-hal yang realistis, kenapa orang tuh jangan golput. Kalau dari sendiri, kenapa orang tuh jangan golput? Kita tuh jangan golput, atau Gen-Z jangan golput. Kalau dari pandangan saya, kenapa Gen-Z, bukan hanya Gen-Z sih, ya, semua siapa saja. Kenapa harus jangan golput? Kenapa jangan golput? Itu karena kita punya suara itu sangat berpengaruh sekali untuk pemerintahan di 5 tahun yang akan datang. Maksudnya, siapapun yang kita pilih,
siapapun yang kita pilih, mau kita benci itu orang, Iya, mau kita iya. tidak suka, Oke. ya itu sangat berpengaruh. Iya, iya. Dan baik dia nanti punya regulasi. jangan sampai nanti Anda golput tapi setelah pemilihan Anda malah yang paling depan Mengeluh. ngomong mengeluh dan Demo. bilang, "Ay, pemerintah ini tidak bagus, pemerintah ini kerjanya." Sementara Anda golput dan tidak memberikan hak Iya, pilih Anda. Malah Anda paling mengeluhnya depan di yang demo. Facebook lagi. Di Facebook. Malah Facebooknya Facebook gratis lagi. Oke, maksudnya kita memilih juga supaya kita punya hak Ya, untuk mengkritik. ya betul Kita sekali. memilih supaya kita punya hak untuk mengkritik, hak untuk apa ya? Hak untuk kemudian kita bilang, Kayaknya ini peraturannya tidak Iya. cocok. iya, Gitu, iya, betul. peraturan pemerintah ini tidak bagus. Tapi kalian malah golput pas pemilihan dan makanya Iya. perlu sekali untuk Berarti untuk memberikan hak untuk suara. yang golput Anda tidak berhak untuk mengeluh 5 tahun ke depan. Iya, kalau Anda golput, Anda tidak berhak untuk mengeluh, Iya, bahkan Anda tidak berhak untuk mengomentari Iya. segala bentuk kebijakan-kebijakan yang terjadi 5 tahun ke depan. Kalau dari saya pribadi, bro, kenapa orang itu jangan golput? Yang pertama itu kasihan sama yang KPU yang sudah print surat suara, bro. KPU sudah print surat suara dan tim-tim KPU sudah ke desa-desa, ke kampung-kampung dengan jalannya rusak. Apalagi musim hujan. Tapi Anda malah golput, Anda bangsat sih sebenarnya sih. Yang golput-golput. Kemana hati Anda? Nah, bayangkan bro, KPU sudah siang malam mengeprint surat suara, bahkan mendistribusikan ke seluruh daerah, mengeluarkan uang, ya tidak tahu jumlahnya berapa, hanya untuk supaya Anda jangan golput. Makanya Iya sih. saya tidak kasihan sama demokrasinya Indonesia ya, soal golput dan tidak golput, tapi saya kasihan kepada orang-orang yang bertugas mendistribusikan surat suara. Bayangkan Iya, kemarin bro, ada yang meninggal bro. Ada kemarin yang meninggal di luar daerah, di Jakarta atau di mana. Ada berapa orang meninggal saat menghantar mendistribusikan surat suara. Maksud saya, ayolah kita jangan Iya. golput. Bahkan ada orang yang Kasihan lah mengorbankan sama jiwa. mereka. Bahkan orang mengorbankan jiwanya untuk mendistribusikan surat suara dan Anda golput, Anda terlalu Iya sih. golput. Seperti yang saya bilang, siapapun yang terpilih nanti, Mhm. ya siapapun yang terpilih nanti akan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan, kehidupan Anda juga. Dan satu lagi alasan bahwa suara Anda, suara saya, suara G, suara siapapun di luar sana itu sangat berharga. Berharga. Itu kenapa Teman saya Anda bilang harus- suara presiden dan suara dia itu sama, satu. sama-sama dihitung Ya, satu. ya, walaupun suara teman saya lebih serak, serak suaranya. Suaranya Apalagi agak false. Apalagi kalau Anda Apalagi kalau di luar dia Jawa. menyanyi sih. Maksudnya- Suaranya agak false sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kita di NTT yang ya sebagai pelengkap. Tapi Ya, kembali ya. tadi, Walaupun suara. kita di NTT ini cuma memiliki 4 juta jiwa ya, Ya. walaupun kurang lebih dari situ sih hak pilihnya, tapi kita tetap pede, kita tetap harus. Dan juga kenapa kita jangan golput? Bayangkan Pak Ganjar sudah datang jauh-jauh bro, kampanye di Rut. iya betul. Lalu juga teman-teman yang caleg sudah memasang banner di mana-mana, sudah jalan kiri kanan, mengorbankan waktu, tenaga, dan uang finansial. Makanya jangan golput. Bahkan Pak Gibran pernah datang ke Labuan Bajo juga. Ada berapa orang besar. Dia bilang datang ke apa? Labuan Bajo juga. Dia tidak bilang apa-apa sih. Memang beliau itu kalau ngomong tidak terlalu banyak juga sih Pak Gibran. Dia tidak pakai mic. Makanya Curhat nih. kita datang, orang-orang besar datang ke Labuan Bajo. Dan supaya menyadarkan kita bahwa politik ini sangat berpengaruh sekali. Iya, seperti yang saya bilang. Satu lagi sih jawabannya. Oke, ada satu lagi. Kenapa orang jangan golput? Golput itu tidak menyelesaikan masalah sih. Mm-hmm. Maksud saya mending Anda memilih salah satu daripada Anda golput. Iya. Bahkan ada yang bilang gini. Ada kemarin dari Ruteng katanya, mau siapapun presidennya, kami ini tetap jadi sopir. Ya benar. Presidennya, siapapun presidennya tetap jadi sopir, kita pun tetap jadi seperti ini. Tapi itu berpengaruh pada harga BBM Anda. Berpengaruh pada harga BBM Anda. Memang profesi Anda tetap sopir, tapi BBM Anda naik 2.000 3.000, Anda malah teriak di SPBU kan? Iya. Itu aneh sih. Maksud saya kan Anda sudah golput. Anda tidak seharusnya berteriak. Iya. Itu makanya Anda tidak boleh golput. Anda tidak bergolput. Supaya Anda bisa teriak-teriak nanti.
pas demo maksudnya kita boleh apatis terhadap politik dan lain-lain. Kita boleh kayak sama saja nanti kan hidup tetap gini. Yang nganggur tetap nganggur. Yang nganggur tapi kan harga beras, harga lain-lain, harga dipengaruhi oleh politik, betul. Makanya kita tidak perlu boleh walaupun nanti pilihan teman-teman salah ataupun bukan salah walaupun pilihan nanti teman-teman kalah, tidak yang apa-apa. penting minimal sudah milih dulu, sudah milih. Yang penting yakin dulu sih sama pilihan. Pede aja dulu sama pilihan. Pesannya sih pesan-pesan kepada pesannya sih jangan golput sih. Oke, jangan golput karena suara Anda berharga walaupun sedikit serak suara Anda, sedikit false tetap berharga. Pastikan yang terakhir, pastikan Anda kalau tusuk itu ataupun voting aja itu harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena nanti surat-surat itu berlipat-lipat, bro. Oh iya sih. Apalagi tidak ada surat, foto sih kan? Iya. Katanya. Saya kurang pasti tahu pastinya. Yang pasti di sana ada surat suara untuk pilpres, DPR dan cawapres, kemudian ada DPR pusat, DPR daerah, DPR provinsi, sama DPD. Ada juga DPD. Ya, jadi betul. banyak surat-surat di sana. Pastikan teman-teman itu teliti. Jangan sampai Anda malah. Ya, saya tadi ada ke rumah keluarga sih. Dia bilang, saya jelaskan sedikit tadi. Dia tanya begini ke saya, apa itu DPD? Apa fungsi DPD? Ada DPR, sudah ada DPR. Kenapa harus ada DPD? Dia bilang. Harus ada DPD. Saya juga, saya langsung juga bertanya-tanya sebenarnya apa itu DPD? Apa fungsi? Saya langsung begini. Saya bukan tidak punya jawaban, karena saya juga punya pertanyaan yang sama. Saya juga, DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Oh, daerahnya. Dewan. Kalau DPR-nya rakyat. Karena kita tahu ya, daerah dan rakyat ini kita pasti kita akan kepada calon DPD. Kenapa DPD itu ada? Kenapa nggak DPR saja? Kenapa harus diperkuat lagi oleh daerah? Perwakilan daerah, walaupun DPRD sudah ada. Oke, mungkin itu saja. See you di next episode.